Halo, masih bersama saya pemuda desa dengan sejuta impian. Eh, Kali ini masih topik sama, kita akan membahas tentang judi online. Sebelumnya di video sebelumnya sudah saya bahas, tapi omongan saya agak sedikit terbata-bata. Kali ini saya coba mengatasi hal itu terbata-bata dan tidak lancar atau tidak bisa los. Saya izin merokok dulu. Soalnya kalau merokok kayaknya kita akan lancar ngomong sesuatu. Oke, kembali lagi ke topik. Buat kalian teman-teman yang nonton video ini yang masih main judi online, kalian itu tidak lebih dari orang tolol, orang bodoh. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya tadi sempat riset sedikit bahwa judi online atau main slot itu bukan judi lagi. Kalau judi itu ada peluang menang 50-50, kayak taruhan bola 50, saya pegang ini sama pegang ini, kesempatan kalah saya 50, saya menang kesempatan juga 50. Tapi kalau judi online ini tidak, 90% adalah kalah dan 10% dibuat menangkan. Misalnya dari 100 orang, 10 orang itu dimenangkan dan 90 masuk ke bandar. Itu udah ada datanya dan bisa dicek juga. Kenapa bisa seperti itu? Kalau judi nggak ada menangnya, nanti nggak menarik. Nah, ini yang buat awal-awal mula kehancuran itu seperti itu. Awal menang sampai berapa, terus kalah, penasaran, habis itu main lagi. Nah, ini letak bodohnya kalian. Apalagi penjudi terbesar di Asia Tenggara itu adalah orang Indonesia. Padahal judi di Indonesia itu tidak legal, dilarang oleh agama, dan dilarang pemerintah juga. Artinya apa? Mungkin ada efek-efek kecanduan yang semacam edik gitu. Kecanduannya itu mirip dengan sama mengkonsumsi narkoba atau minuman miras. Saya akan membacakan beberapa hal hasil riset saya kecil-kecil akibat dari bermain judi online. Izinkan saya membuka lembaran. Jadi ini beberapa akibat dari judi online. Yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. Gimana tidak kesehatan mental itu tidak diganggu? Penjudi rata-rata itu mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi. Ada rasa stres, mungkin kalau tidak menang lagi. Kan awal mula polanya itu hampir sama. Awal menang, kalah, menangnya itu dan banyak. Dari misalnya di 50 atau 100, tapi kalian nggak hitung kalahnya berapa itu, terus bisa mengakibatkan depresi juga. Ini dirilis dari Mental Health Foundation. Kemenangan ini mempengaruhi otak untuk melampiaskan dopamin. Ada fungsi otak yang namanya dopamin ya, saya ralat. Yang ini menimbulkan rasa senang dan bahagia. Jadi orang kalau menang akan bahagia dan mempunyai rasa kepuasan. Terus ini yang kedua adalah memperburuk kondisi finansial keluarga. Bagaimana tidak? Kalian menang, kalah, habis itu yang dijual pertama kali misalnya asetnya sebelum ke hutang ke teman adalah aset keluarga. Dari mulai yang kecil dulu, misalnya gadekan sepeda motor, HP digadekan, atau kalau HP digadekan nanti nggak bisa main slot lagi, atau laptop kalau punya, atau sepeda motor lah yang paling relate. Dan nanti
terus apa namanya, sertifikat tanah, bahkan BPKB dan yang lain-lain. Ini yang membuat judi online akibatnya sangat buruk bagi. Terus saya disclaimer lagi buat teman-teman yang masih main judi online. Mungkin kalian cuma bilang, saya cuma 50, saya cuma 100. Dari 50 dan 100 ini kalau tiap hari coba dikalikan aja. Kalian menangnya berapa, kalahnya berapa. Dan ingat omongan saya ini, pasti banyak kalahnya. Nggak mungkin kalian menang. Kalau kalian menang pasti sudah beli Pajero atau enggak Avanza, Fortuner gitu. Terus yang ketiga ini adalah memicu tindakan kriminal. Saya habis baca berita dari TV One, ternyata ini ada judi online yang oknum lah, kita sebutnya oknum, dari guru dari SMP di Jawa Barat. Itu sampai jual aset sekolah. Ini yang paling parah. Padahal dia statusnya ASN. Nah sekarang sedang dipidanakan dan melalui proses hukum. Ini yang dijual itu ada komputer dan beberapa aset sekolah, ada LCD juga. Ini yang berarti dia ASN, dia PNS, pegawai negeri sipil. Gajinya udah jelas, per bulan ada. Mungkin buat teman-teman, ini loh dicamkan. Kalian kerjanya apa? PNS, bukan loh. Tapi kalian masih judi online. Ini loh yang PNS. Ada yang judi online sampai jual aset sekolah. Lah kalian mau jual aset apa? Aset keluarga. Ya kalau Anda dilahirkan dari seorang yang kaya. Terus dari tindakan kriminal ini mungkin bisa mengakibatkan mencuri, terus mencuri barang. Awalnya kan menggadaikan barang-barang yang ada, aset, terus sudah tidak ada lagi, akhirnya mencuri. Bagaimana saya bisa deposit lagi dan habis itu bisa menang. Kalian itu yang pecandu ini pikirannya cuma menang. Itu tai. Kalian tahu nggak? Yang keempat ini dapat merusak hubungan orang lain. Kenapa bisa merusak hubungan orang lain? Ya karena kalian fokus di judi, mengurung diri di kamar, walaupun di warung kopi, diajak ngobrol nggak bisa, nggak ada interaksi sama sekali. Hubungannya gimana? Terus terlebih lagi teman-teman, kalian itu punya utang sama si A sehingga tidak dibayar dan susah dihubungin juga. Awalnya mula temenan gara-gara judi, kalian mungkin pinjamnya nggak banyak lah, tapi karena kamu menjanjikan sesuatu hal, ya seminggu lagi dapat, dan dapatnya ini kalian harap dari kemenangan judi. Ya nggak mungkin lah. Jadi judi slot ini sebenarnya sudah diatur. Ini bukan udah nggak judi lagi, tapi udah penipuan termasuknya. Ini adalah caranya yang berbeda. Kenapa bisa disebut demikian? Penipuan lah. Kalian menangnya sama kawannya udah diatur oleh mesin. Siapa yang bisa menang lawan mesin? Tuhan. Nah, mending mendekatkan diri sama Tuhan aja. Ini yang kelima paling parah. Kenapa saya sebut paling parah? Yang kelima ini soalnya adalah meningkatkan resiko bunuh diri. Kenapa enggak? Efek kecanduan ini sama dengan narkoba dan kecanduan miras. Dan ini menurut Jurnal Frontier Psikoterapi di tahun 2022, hutang yang kita dari judi online terus rasa malu akibat judi ini adalah penyebab utama orang bunuh diri. Jadi sebelum teman-teman bunuh diri, dan ini semoga yang enggak ya, ayolah berbenah diri dulu, sedikit demi sedikit nyari kerja. Mungkin teman-teman akan memaklumi itu. Dan misalnya ada pinjaman ini
ya kalian tinggal ngomong aja, nggak apa-apa, nggak masalah, temen-temen akan support. Masalahnya kalian nggak main lagi. Dan ini sebenarnya judi online itu membuat ketika kalian kalah, ini akan membuat rasa penasaran. Kalau menang akan membuat ketagihan, gimana enggak? Itu pasti yang dirasakan. Saya belum pernah main judi online, tapi saya memperhatikan di sekitarnya, karena saya menurut ini pembodohan sekali. Dari deposit berapa, judinya berapa, nanti kalahnya berapa. Dan teman-teman kalian yang yang ngerasa saya cuma lebih sedikit kok, ya dari sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Dan yang kalian yang nggak berhenti dari sekarang, fix udah kalian menjadi pecandu dan wajib diterapi. Ada kok di Indonesia, di Hari Sumpah Pemuda kemarin tanggal 28 itu ada terapi judi online yang membuat kegiatan, dan ada kegiatan di kayak rumah sakit. Atau teman-teman yang masih kecanduan judi online, kita laporkan aja, kita foto, udah ini kita biar dia sadar, terus masuk rumah sakit, terus diterapi, udah beres. Mending kita sepakat seperti itu. Tidak ada judi yang menjanjikan kemenangan, adanya menjanjikan hutang. Oke, sampai sini paham? Sekian dari saya. Besok kita bahas lagi tentang judi online.